macam-macam balasan Allah bagi orang yang beramal, yang beriman, yang mukhlis pada ini dunia, yang layak dengannya. Apa-apa balasannya yang diberikan Allah kepada orang yang beramal di dalam dunia ini? Apa rupanya balasan yang layak untuk di dunia ini? Jaza anwa'u jazaillah lil amilin al mu'minin al mukhlisin. Macam-macam balasan Allah bagi orang yang beramal. Orang yang beramal ini syaratnya orang yang beriman. Yang kedua syaratnya ikhlas. Nah, kalau tidak ada dua itu, balasannya kada ada, baik dunia atau akhirat. Kita beribadah tapi kada didasari iman, kada ada balasannya baik di dunia atau di akhirat. Kita beribadah tapi kada ikhlas, kada ada balasannya baik dunia apalagi akhirat. Kita lihat hadis-hadis. Barang siapa yang menjual dirinya, menjual hartanya kepada Allah. Menjual diri kepada Allah artinya beribadah kepada Allah. Menjual harta kepada Allah artinya bersedekah di jalan Allah. Allah gantikan akan dia segera pada ini dunia, akan sebagai gantian yang layak dengannya. Kemudian Allah tambah dia di akhirat surga naim, dan lagi memandang kepada zat Allah Al-Karim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ingat kisah Nabi Musa. Nabi Musa hendak minta kepada Allah melihat Tuhan. Nah, melihat Tuhan ini bisa, tapi kalau sudah kita berada di surga. Karena dunia ini kada akan bisa demikian. Nah, suatu hari Nabi Musa ini minta untuk melihat Allah. Maka Allah mengeluarkan cahayanya sebesar kuku. Allah keluarkan cahaya, maka hancurlah itu gunung Tursina. Nah, apalagi Allah itu muncul ke alam dunia, hanya cahaya yang muncul, sudah hancur berantakan gunung itu. Nah, jadi balasan-balasan di akhirat, balasan-balasan surga itu kada akan bisa diberikan Allah selama kita hidup dalam dunia. Tetapi Allah tetap memberi balasan kepada kita bila kita beramal dengan balasan yang sesuai, yang layak, yang kita butuhkan, yang kita perlukan di dalam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, anwa'u jazaillah lil amilin al mu'minin al mukhlisin fi hadhihi dunya allaiki bihim. Macam-macam balasan Allah bagi orang yang beramal, yang beriman, yang mukhlis pada ini dunia, yang layak dengannya. Apa-apa balasannya yang diberikan Allah kepada orang yang beramal di dalam dunia ini? Apa rupanya balasan yang layak untuk di dunia ini? Jaza anwa'u jazaillah lil amilin al mu'minin al mukhlisin. Macam-macam balasan Allah bagi orang yang beramal. Orang yang beramal ini syaratnya orang yang beriman. Yang kedua syaratnya ikhlas. Nah, kalau tidak ada dua itu, balasannya kada ada, baik dunia atau akhirat. Kita beribadah tapi kada didasari iman, kada ada balasannya baik di dunia atau di akhirat. Kita beribadah tapi kada ikhlas, kada ada balasannya baik dunia apalagi akhirat. Kita lihat hadis-hadis Rasulullah, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Nah, barang siapa puasa bulan Ramadan hal keadaan dia beriman, hal keadaan dia ikhlas. Nah,
Ada lagi hadis, man qama Ramadan, siapa yang beribadah pada bulan puasa imanan wahtisaba, iman dan ikhlas. Itu kuncinya seluruh amal perbuatan, iman dan ikhlas. Kalau dua itu kadada, amal kada berarti. Orang munafik mereka beramal, sembahyang berjamaah, bayar zakat. Orang munafik berperang 4 jua, tapi mereka kadada balasan. Bahkan Allah menyatakan innal munafikin fid-darkil asfal min jahannam. Orang munafik itu di dasar yang paling bawah dari jahannam. Maka mereka sembahyang puasa. Kenapa? Karena mereka sembahyang puasa tanpa didasari iman. Nah, tanpa didasari iman. Mereka hanya ikut sembahyang agar bisa disebut orang sembahyang. Mereka ikut berjuang fisabilillah agar selamat daripada celaan orang. Nah, tanpa didasari iman dan keikhlasan. Jadi balasan ibadah di dunia dan di akhirat itu terkait dengan iman dan ikhlas. Macam-macam balasan Allah yang patut diberikan di dalam dunia ini. Pertama, al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, kami berikan dia kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu adalah balasan yang disegerakan Allah di dalam dunia ini kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Apa kehidupan yang baik itu? Bagaimana kehidupan ini disebut baik? Para ahli tafsir menyatakan 5 hal. Bila 5 hal ini ada pada diri kita, berarti kehidupan kita kehidupan yang baik. Pertama, ar-rizqul halalut thayyib, rezeki yang halal yang baik. Nah, orang yang beramal ibadah dalam dunia akan diberi Allah balasan segera dalam dunia pula. Balasan yang pertama adalah rezeki yang halal yang baik. Rezeki itu halal baik. Sebab ada rezeki yang halal tapi tidak baik. Ada rezeki yang halal tapi tidak baik. Contohnya, orang bekerja pekerjaan yang halal, misal bertani, beternak. Tetapi dalam bertani, beternak, mereka meninggalkan keperduan mereka. Sembahyang kada sempat, beribadah ini kada sempat karena kesibukan dalam pertaniannya dan peternakannya atau perdagangannya. Padahal hasil bertani itu halal, beternak itu halal, berdagang itu halal, tapi tidak baik. Kenapa? Karena dalam melaksanakannya mereka melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal tapi tidak baik. Yang kedua, yang halal tidak baik adalah harta yang baik yang halal, harta halal, dagang contohnya tadi, bertani, beternak. Tetapi keuntungan hasilnya itu mereka gunakan untuk maksiat kepada Allah. Nah, ini halal tapi tidak baik. Kalau rezeki yang halal yang baik itu harta yang didapat yang halal dengan tanpa melalaikan perintah Allah dan tanpa menggunakannya di jalan yang tidak diridai Allah, maka itu rezeki al-halalut thayyib, yang halal lagi baik. Nah, bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasan yang segera dikirim Allah adalah rezeki yang halal baik. Yang kedua yang termasuk dalam kehidupan baik itu adalah al-qanaah. Al-qanaah, lawanannya tamak, lawannya tamak.
Dia sudah dapat rezeki yang halal dan baik, dan dia merasa cukup dengan rezeki itu. Nah, merasa cukup ini halal. Karena orang tamak itu hidupnya kada baik. Orang tamak itu hidupnya kada nyaman. Orang tamak itu hidupnya susah. Hidup ini akan senang, hidup ini akan bahagia bila ada qanaah di dalamnya. Qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, tanpa menghendaki yang lain-lain yang bukan miliknya. Yang bukan miliknya. Yang ketiga, at-taufiq lit-ta'ah. Diberi kemudahan untuk taat kepada Allah. Ini balasan ibadah. Yang keempat, halawatul ibadah, manisnya ibadah, nikmat dalam beribadah. Yang kelima, al-ma'rifatu billah, ma'rifat dengan Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu. Jadi kehidupan yang baik yang diberikan Allah di dalam dunia kepada orang yang beramal beribadah, yang kehidupan yang baik itu mencakup satu, rezeki yang halal baik, dua, qanaah, tiga, mudah berbuat taat, yang ketiga, manis lezat dalam melaksanakan taat, yang kelima, makrifat kepada Allah. Nah, ini balasan yang segera dikirim oleh Allah ke alam dunia ini bagi orang yang beramal kebaikan dalam keadaan beriman dan ikhlas tadi. Nah, wa minha, dan setengahnya lagi balasan yang layak yang dikirim Allah kepada orang-orang yang beribadah dalam dunia. Al-makhraj minasyada'id, keluar. Nah, ada jalan keluar dari setiap kali kesulitan-kesulitan. Orang yang ahli ibadat itu hidupnya tidak akan menemui kesulitan-kesulitan, melainkan ada jalan keluarnya. Nah, ini balasan yang dikirim Allah yang segera kepada orang yang ahli ibadat itu. Hidupnya ada susah, tapi pasti ada jalan keluarnya. Kada ada buntu, pasti ada jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa kepada Allah, artinya menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan, dan Allah berikan dia rezeki yang tidak terduga-duga. Jadi orang yang ahli ibadat itu kada mau susah hidupnya, kada mau sulit. Setiap sulit ada jalan keluarnya, dan selalu ada rezeki yang datang tanpa terduga-duga, tanpa disangka-sangka. Yang direncanakan, yang dihitung bisa gagal, tapi yang kada disangka-sangka itu yang datang. Nah, ini balasan Allah yang disegerakan kepada orang yang taat kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam contoh. Beliau sekian tahun menginginkan anak, diberi Allah anak laki-laki, Ismail alaihissalam. Begitu sayangnya Nabi Ibrahim kepada Ismail ini, luar biasa cintanya Ibrahim kepada Nabi Ismail. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail itu. Anak yang ditunggu-tunggu, yang begitu lahir, dibesarkan, disayangi, dicintai, anaknya bakti, saleh, disuruh Allah sembelih itu anak. Ini perintah Allah, dan ini sulit. Perintah Allah lagi sulit. Sulitnya apa? Menyembelih anak. Tetapi Nabi Ibrahim sebagai seorang rasul, beliau sangat takwa kepada Allah, selalu menjunjung perintah Allah bagaimanapun sulitnya.
Dan Allah mengetahui hati Nabi Ibrahim, kesungguhannya untuk menyembelih anak. Sudah siap Nabi Ibrahim hendak menyembelih anak walaupun dalam keadaan sulit, tapi ini perintah Allah. Allah berikan jalan keluar. Allah berikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Bisa digantikan dengan kibas. Allah sudah tahu kebenaran, kesungguhan hati Nabi Ibrahim bakal menyembelih anaknya. Karena beliau menjunjung perintah Allah, dalam posisi sulit Nabi Ibrahim, Allah berikan jalan keluar. Ujar Tuhan, wahai Ibrahim, ikam boleh aja kada nyembelih anak itu, tapi ganti dengan kibas. Mana kibasnya? Kibasnya turun dari langit. Nah ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sulit pasti ada jalan keluar. Rezekinya kadang terduga-duga. Kibasnya turun dari langit. Disembelihlah kibas itu. Nah ini contoh nyata bahwa setiap kali orang yang menjunjung perintah Allah, bila mereka dalam kesulitan, pasti Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Ini balasan yang disegerakan Allah kepadanya di alam dunia ini. Belum lagi balasan di surga tuh kaina bahasa lagi nih tuh. Ini khusus balasan yang diberikan Allah kepada orang yang saleh, yang taat di dalam dunia ini. Wa minha, dan setengah lagi balasan yang layak, yang patut, yang bisa diberikan Allah ke alam dunia bagi orang-orang yang taat kepada Allah, al-yusru fil umur, kemudahan dalam segala perkara. Orang yang selalu taat kepada Allah, dia mendapat selalu mudah, mendapat selalu kemudahan dalam hal-hal apapun. Kada ada sulitnya. Apapun yang dihadapinya mudah. Karena Allah sudah menjamin ini. Allah akan memberikan kemudahan bila orang itu takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan perkara orang itu mudah. Apa aja baginya mudah. Hendak apa aja mudah. Di mana aja mudah. Nah itu balasan Allah yang disegerakan di alam dunia ini kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.